Salam jumpa pemirsa, bersama saya Juni Rahman dalam program Seputar Riau. Apa kabar pemirsa? Kami akan menyajikan informasi teraktual mengenai Provinsi Riau. Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan EET, membantah telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Perebutan pemimpinan Partai Golkar Kota Pekanbaru semakin ketat. Penggunaan heli BNPB untuk kegiatan partai oleh Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan EET, menjadi sorotan masyarakat. Namun EET membantahnya dan menyebutkan penggunaan heli BNPB karena kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Riau. Ini adalah video viral yang menjadi sorotan masyarakat di mana Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan EET, turun dari heli Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk menghindari kegiatan musyawarah daerah Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis. Sejumlah masyarakat menyayangkan penggunaan fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan golongan. Padahal Provinsi Riau tengah berupaya meminimalisir peningkatan titik api. Saat dikonfirmasi kepada kader partai berlambang pohon beringin tersebut saat menghadiri kegiatan apel siaga Karhutla dan COVID-19, Indra Gunawan EET menyampaikan bantahan karena dirinya melakukan pengawasan terhadap aktivitas ilegal logging. Tidak ada salah itu. Saya ada laporan masyarakat, khusus dapatan kecil itu ada izin lodging, ya. Jadi wajar loh Ketua DPRD, tapi setelah masyarakat menilai seperti apa. Jadi pas saya lewat, memang laporan itu banyak. Kalau masyarakat utara kan tak mungkin kita dah punya dashboard lentuk kuning, lihat pakai dashboard tidak bisa. Ini ada izin lodging yang hari ini meramah hutan. Jadi saya fasilitas itu. Tapi kalau masyarakat menilai dan lain sebagainya, terserah seperti apa itu. Tapi kebetulan aja kemarin itu disambut sama... Iya, saya tak tahu juga disambut seperti itu kan. Biasa orang kampung kan, naik helikopter kan megah kalau di kampung-kampung itu. Tapi kalau ada penyambutan pakaian satgas itu kan? Tidak tahu saya pun disambut seperti itu kan. Ya kami juga kan ada 2 heli saat itu. Sementara Kepala BPBD Riau Edward Sanger tidak mengetahui penggunaan heli oleh Indra Gunawan EET serta tidak ada proses izin di BPBD Riau karena heli dikendalikan oleh Satgas Udara. Syamsyirwan, TV Riau melaporkan. Persaingan perebutan kursi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Pekanbaru semakin ketat. Hingga waktu pendaftaran terakhir, ada 4 bakal calon ketua yang membatalkan formulir pendaftaran beserta persyaratannya. Kader Partai Golkar Kota Pekanbaru tampak antusias mengawali proses pemilihan ketua untuk periode 5 tahun ke depan. Beberapa nama sudah resmi mendaftar dengan mengembalikan formulir beserta persyaratannya seperti Ida Yulita Susanti dan Parisman Ikhwan di hari terakhir. Total ada 4 bakal calon yang akan maju memperebutkan kursi ketua, di mana 2 nama lainnya yakni Masni Ernawati dan sang inkumben Sahril. Dari 3 nama bakal calon, Parisman Ikhwan yang merupakan pengurus DPD 1 Golkar Provinsi Riau yang turun ke tingkat 2. Hal ini akibat terpuruknya suara Golkar di pemilu 2019, sehingga bertekad untuk kembali merebut hati masyarakat di Kota Bertuah. Hal yang sama juga disampaikan bakal calon ketua yaitu Ida Yulita Susanti yang akan melakukan perbaikan untuk kembali memenangkan partai berlambang pohon beringin tersebut. Dan pada saat ini kita lihat Kota Pekanbaru, kita sangat sedih melihatnya untuk DPRD Kota Pekanbaru hanya kita mendapat 4 kursi. Dan akhirnya saya terbangkit jiwa saya, hati saya untuk menguningkan kembali Kota Pekanbaru ini. Kejayaan Golkar di Kota Pekanbaru harus kita bangkitkan. Kita tidak bisa pungkiri keterpurukan yang terjadi di periode ini. Inilah tugas kami nanti kalau diamanahkan oleh pemilik suara untuk memimpin DPD Golkar Kota Pekanbaru, membawa kepada kejayaan dan kembali menang di Kota Pekanbaru insya Allah nantinya.
Setelah proses pendaftaran berakhir, selanjutnya steering komite akan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas sebelum ditetapkannya bakal calon menjadi calon untuk bersaing pada musyawarah daerah nantinya. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru menangkap kawanan penagih hutang yang nekat menganiaya korbannya. Tidak jarang untuk memuluskan aksinya, korban diculik untuk dipaksa memberikan uang yang ditagih. Lima orang yang diamankan Satreskrim Polresta Pekanbaru ini merupakan kawanan penagih hutang yang nekat menyekap korbannya agar bisa mendapatkan uang yang diminta. Para pelaku berinisial JAP, S, HS, YM, dan DM yang sudah mengetahui korban berinisial W langsung menjemput, lalu membawa korban ke sejumlah tempat dengan tujuan bisa menagih hutang yang telah ditugaskan pelaku lainnya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Korban yang tidak bisa membayar lalu disekap hingga terjadi penganiayaan. Mendapat laporan dari keluarga korban, akhirnya polisi bisa mengungkap kasus ini. Sejumlah barang bukti disita seperti borgol, sepeda motor, hingga pecahan kursi plastik. Para pelaku menyekap korban di suatu tempat di Pekanbaru, beberapa orang, terus kami lakukan upaya penangkapan. Ya, kita lakukan upaya paksa. Di situ kita bisa mengetahui dengan jelas kita akan mengejar tersangka lain dari 5 tersangka yang ada di belakang. Awaludin menambahkan pelaku hanya berperan sebagai penagih hutang, sementara otak atau pihak yang merencanakan aksi kriminal ini masih terus dikejar. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. LKP Senam Pesona menggelar senam pagi dan pembagian masker gratis. Dampak COVID-19 membuat kondisi perekonomian terpuruk, salah satunya usaha properti. Dari analisis Asosiasi Pengembangan Perumahan Nasional Jaya atau Apernas Jaya, penurunan terjadi hingga 80%. Sejak awal tahun, usaha properti atau pembangunan perumahan rakyat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan dampak wabah virus corona yang melanda Indonesia dan seluruh dunia sehingga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Developer perumahan dinilai banyak mengeluh, apalagi perbankan sangat selektif dalam menyalurkan kredit sehingga proses penjualan melambat. Dari analisis Asosiasi Pengembangan Perumahan Nasional Jaya atau Apernas Jaya, tercatat hingga saat ini bisnis properti anjlok hingga 80%. Pendapatan dan daya beli masyarakat juga turut menurun sehingga menjadi faktor perbankan sulit menyetujui permintaan kredit perumahan. Apalagi saat ini konsumen juga banyak mengajukan penundaan pembayaran kredit perumahan akibat COVID-19.
Kalau perkiraan ini perkiraannya, tapi angka statistik saya tidak punya. Hampir 80% ikut bergerak. Sekarang kita bisa hidup bertahan saja sudah cukup. Tidak usah mimpi bergerak membangun banyak, tidak ada pembeli, nggak ada gunanya. Jadi disitulah peran perbankan, peran pemerintah sekarang untuk membantu para dunia usaha supaya dunia usaha ikut bergerak, sehingga masyarakat juga yang butuh rumah tidak terkendala akibat COVID ini. Apernas Jaya berharap pemerintah dan perbankan dapat mencari solusi terkait hal ini sehingga usaha properti bisa kembali meningkat. Syamsir Wan, TV Riau melaporkan. LKP Senam Pesona kembali melaksanakan senam bersama masyarakat pada Rabu pagi. Kegiatan dilanjutkan dengan bagi-bagi masker gratis dan melaksanakan berbagai perlombaan. Suasana meriah ditampilkan puluhan masyarakat yang menjadi peserta setia dalam senam pagi yang dilaksanakan LKP Senam Pesona di Jalan Delima, Kota Pekanbaru pada Rabu pagi. Masih dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya senam pagi bersama, bagi-bagi masker kepada pengendara dan warga sekitar, serta berbagai macam perlombaan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Warna merah putih mendominasi kegiatan karena semua ibu-ibu peserta senam mengenakan pakaian warna bendera bangsa Indonesia tersebut. Kekompakan juga terlihat ketika seluruh peserta membawa makanan dan cemilan yang bisa disantap bersama-sama. Setelah membagikan masker, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan berbagai perlombaan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Ibu-ibu peserta tampak penuh ceria dan canda saat mengikuti lomba. Pimpinan LKP Senam Pesona Ernani Rahayu Tito menyebutkan semua kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari CSR-nya LKP Senam Pesona. Harapan besar yang diusung dalam kegiatan ini adalah masyarakat tetap mencintai kesehatan serta memiliki sikap toleransi, empati, serta kekompakan. Jadi kami ini dalam rangka 17 Agustus lah Mbak, jadi memperingati HUT RI Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kalau yang untuk klub ini kami khusus hari Rabu pagi jam 7. Berarti ada setiap hari? Hari Rabu. Hari Rabu. Tapi kalau yang reguler itu ada setiap hari, tapi kalau khusus untuk klub ini kita tiap hari Rabu pagi untuk senam-senam kesehatan. Harapan Ibu tentunya semakin banyak warga masyarakat untuk mencintai gaya hidup sehat ya, tentunya dengan olahraga. Terutama untuk di masa pandemi ini kita kan dituntut harus menjaga kebugaran, stamina ya, imun yang kuat agar terhindar dari penularan COVID kan Mbak ya, dengan olahraga. Kebetulan klub kami ini sangat bagus sekali. Kita semua mempunyai misi yang sama untuk menjaga kebugaran, didukung dengan alam yang terbuka, banyak penghijauan dan curahan sinar matahari. Jadi memang sangat bagus untuk menjaga di masa-masa pandemi ini. Ernani Rahayu juga berharap kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini menjadi tolak ukur memperkuat persatuan antar masyarakat yang menjadi peserta tetap senam pagi di LKP Senam Pesona ini. Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Baik pemirsa, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Juni Rahman bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.